Sebelum kita memasuki lebih jauh lagi tahun 2025, mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami sujud menyembah-Mu sambil memohon ampunan dari dosa yang kami telah perbuat selama tahun 2024. Bapa, sungguh banyak dosa kami telah perbuat. Kami telah berbuat yang melanggar firman-Mu. Kami perbuat dengan sengaja di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Kami telah melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami ingin belas kasihan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang menuntun kami untuk memasuki tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Engkau perkenankan kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuja, memuji dan memuliakan Engkau. Sebagai persembahan kami di hadapan hadirat-Mu, memperingati akan janji-Mu ya Bapa, yang Engkau telah ingatkan pada kami, agar kami memperingati hari Sabat-Mu, hari di mana Tuhan memberkatinya, karena kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, perkenankan kami menghampiri Engkau di awal kebaktian kami pada tahun ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya Engkau berkenan dan Engkau menerimanya dengan baik. Biarlah kami mendengar firman-Mu yang mengawali kehidupan kami memasuki tahun 2025. Tuhan, sertai kami semuanya. Roh-roh jahat yang mau mengambil alih daripada pemikiran kami untuk tertuju kepadamu, Engkau singkirkan ya Bapa. Biar kami tertuju dan kami menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami berfokus pada penyembahan kami kepadamu ya Bapa Surgawi. Engkau pengharapan kami, Engkau perlindungan kami. Kepadamu kami berserah. Tuntun Bapak Gembala kami di dalam membawakan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami untuk mengawali memasuki tahun 2025. Kami tahu ya Bapak, di depan kami suatu jalan yang kami harus lalui, yang kami harus tempuh, penuh dengan lika-liku, penuh dengan rintangan, penuh dengan segala macam godaan. Bapa Surgawi, kami tahu Engkau ada di sebelah kanan kami. Engkau selalu yang menuntun kami, membuat kami lebih hari lebih dekat kepadamu dan berserah hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Bapa, sertai kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini, di dalam kami berbakti kepadamu mengawali tahun 2025. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama pula Yesus kami memulai kebaktian kami memperingati hari Sabat-Mu sebagai tanda kami setia dan taat kepada aturan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Selamat tahun baru buat ibu bapak sekalian. Boleh beri salam kiri dan kanan ya. Selamat menyambut tahun yang baru, tahun yang penuh berkat. Di mana Tuhan sudah menuntun kita di tahun yang lalu. Kita percaya di tahun ini Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin saudara. Kita siapkan hati kita untuk naikkan pujian ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
yang menuntun kami. Kami percaya di tahun 2025 ini Tuhan menjadi tahun yang penuh berkat, menjadi tahun yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Kita renungkan pujian ini, kita sama-sama imani, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita, saudara. Amin. Sama-sama katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku, hanya Kau tempatku berlindung. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan bagi kita. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Sama-sama katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama.
rasakan hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, kami menikmati Tuhan hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami siap Tuhan memuji membesarkan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang di atas dan di bawah. Sebab Allah kita Allah yang besar. Amin saudara. Ajablah kau Tuhan. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang ajaib. Allah terbaik kebesaran. Amin. Yang kebesaran dan tak tertandingi.
persembahan. Yang bertugas dipersilakan. Kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat puji-pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Semoga berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, mengurapi kami, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Dengan Kau penuhi segala berkat-Nya ya Bapa bagi usaha kami, bagi pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan persembahan dijalankan. Masih mau menari buat Tuhan saudara? Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian ini, boleh goyang sedikit. Jangan kaku-kaku ya saudara. Biar pinggangnya gak encok. Ayo sama-sama. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama siapa? Dari awal lagi katakan. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Kita sama-sama bagi berdiri saudara yang sudah memberikan persembahan. Kita bernyanyikan pujian ini bersama-sama. Hati kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan.
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dihantar ke tahun yang baru. Keberadaan kami saat ini dalam keadaan baik, sehat, diberkati karena kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Begitu banyak kami mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Pembelaan Tuhan, kesembuhan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Roh Kudus bantu kami, biar pesan ini boleh mendalam, menjadi bekal buat kami berjalan lebih jauh ke depan. Kami akan duduk diam mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Hari ini adalah rezeki atau berkat dalam bentuk harta bendawi ya. Itu adalah sebetulnya kekayaan terendah. Jadi kalau ada tahapan, maka kekayaan itu yang paling bawah. Harta benda itu adalah kekayaan yang paling rendah. Jadi ada 4 kekayaan yang perlu kita perhatikan, dan nomor 4 itu adalah kekayaan harta benda. Justru harta benda inilah yang diburu oleh manusia termasuk kita. Dan kadang-kadang untuk memburu kekayaan nomor 4 ini kita rela mengorbankan kekayaan nomor 1, nomor 2. Nah, itu yang tidak bijaksana. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kekayaan harta benda tidak perlu. Perlu, tapi tidak nomor 1. Ilham ini saya dapatkan dari perkataan seorang tokoh agama yang saya temukan di sosial media. Dia berkata kekayaan harta benda adalah berkat yang terendah yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi sebaliknya kita memburunya habis-habisan. Saya berharap dengan sisa umur kita ini kita tidak seperti itu lagi. Kita berubah prioritas. Jangan katakan saya ini tidak butuh uang, bukan itu. Jangan katakan Pak Samuel kok pikirannya sudah mulai tercemar. Justru saya berkata semakin bertambah usia saya merasa makin berhikmat begitu. Tiap malam saya berdoa, Tuhan, sebelum saya meninggal, tolong berikan saya hikmat supaya tidak ada lagi rahasia dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak saya mengerti Tuhan. Itu kepuasan bagi jiwa saya. Saya ingin tahu apa itu dunia kekayaan, ingin tahu itu dunia kemiskinan. Saya ingin tahu banyak rahasia lain yang belum saya mengerti. Saya cuma minta itu, saya nggak bilang Tuhan berikan saya jadi orang kaya ya, berikan saya karunia-karunia ya. Nggak gitu, saya minta hikmat-Mu Tuhan. Supaya tahu apa sih makna hidup ini gitu. Apa sih tujuan dari hidup ini. Mestinya saudara punya kerinduan yang sama seperti saya. Tuhan, apa yang menjadi rahasia dalam kehidupan ini? Beritahu saya Tuhan. Sampai saya berkata, jika nanti saya menutup mata, tidak ada lagi yang tertinggal yang saya tidak tahu. Saya nggak bicara soal teknologi, saya tidak bicara soal benua lain atau planet lain. Saya ingin tahu rahasia kehidupan ini, makna dan tujuan hidup. Mengapa sih Tuhan tempatkan kita di bumi ini? Untuk apa sih kita ada di sini? Ini salah satu yang diungkapkan buat kita hari ini adalah, saya beritahu saudara, memang berkat, rezeki itu adalah harta terendah.
dari 4 kekayaan yang ada. Firman Tuhan berkata begini, perkataan ini bukan tidak punya dasar. Jadi kalau orang Islam berkata dalilnya apa sih? Kalau orang Kristen berkata firmannya apa? Ini firmannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Jadi bukan cuma timah loh. Timah itu cuma 300 triliun ibu bapak. Tapi ini seluruh dunia. Tapi ia kehilangan nyawanya. Atau dengan bahasa lain, ia kehilangan keselamatannya. Ia tidak ditebus dosanya. Ia binasa di akhir hidupnya. Apa gunanya? Ayat ini tentu sangat ada korelasinya, pasti ada hubungan dengan ayat lain. Sangat baik sekali seperti Ayub pasal 1 ayat 20. Ya aku lahir telanjang, pulang telanjang. Aku datang bawa apa-apa, mati pun gak bawa apa-apa. Itu ada hubungannya dengan ayat ini. Jadi kalau saya kasih ilustrasi seperti ini. Orang memburu dari muda kekayaan, harta bendawi. Ya diwakili oleh uang. Terus memburu. Sampai di pertengahan hidup pun masih memburu. Di hari tua ketika menumpuk kekayaannya, ujungnya cuma jurang. Apa gunanya kalau hidup seperti ini? Tolong renungkan Bapak Ibu sekalian. Kita berada di awal tahun ini, jangan sampai sisa kehidupan kita memprioritaskan yang salah. Jadi sia-sialah hidup kita. Di dalam Markus ya, pasal 8 ini Matius ya, Matius pasal yang ke-16. Kalimatnya sama. Apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya? Artinya kekayaannya tidak bisa mengganti keselamatannya. Apa gunanya kalau hidup yang singkat hanya berisi seperti ini, memburu yang sia-sia? Kita harus jujur, semua manusia itu menjadikan kekayaan benda nomor 1. Kita harus jujur. Kadang-kadang maaf ya, pendeta pun bisa terjebak dalam hal ini. Tidak heran kalau di mimbar-mimbar gereja muncul teologi-teologi kemakmuran. Sampai begitu ekstrimnya hingga teologi itu mengatakan, pengajaran itu mengatakan, jika engkau miskin, engkau salah. Jika engkau miskin, engkau tidak disayang Tuhan. Jika engkau miskin sampai enggak punya berkat, berarti ada dosa dalam hidupmu. Seakan-akan kekayaan itu keharusan dan barometer atau tanda orang dicintai Tuhan. Sampai begitu teori yang diajarkan di dalam teologi kemakmuran. Dan saya adalah salah satu penentang teologi kemakmuran itu. Bagi saya justru tidak alkitabiah, tidak sesuai yang Alkitab ajarkan. Beberapa jemaat kita keluar dari gereja ini karena saya menentang teologi itu. Waktu kita berbicara sharing berdua, saya bilang Anda punya teologi salah. Dia bilang tidak. Sampai sekarang orangnya masih ada dan hidup dalam kesusahan. Saya langsung berkata kepada dia, ternyata kan susah kan mencari pekerjaan. Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Apa yang saya ajarkan benar. Teologi saya adalah teologi kerjasama. Kita kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Menurut saya itu yang benar isi Alkitab. Bukan kemakmuran. Bukan juga teologi kemiskinan. Jangan Anda berkata kalau miskin itu baik, miskin itu suci. Tidak juga. Miskin itu menderita. Enggak ada amin. Iya, miskin itu menderita. Orang makan enak, kita nggak bisa hanya ngiler saja. Ya, jangan sampai miskin karena dari sejak muda kita nggak berjuang. Jadi kalau mau tidak miskin dari muda harus berjuang. Berjuang menuntut ilmu, berjuang bekerja dengan cerdas. Jadi ada orang tidak berpendidikan tinggi tapi bisa sukses. Bekerja dengan cerdas. Miskin tidak baik dan kemakmuran kekayaan tidak keharusan. Kalau Tuhan percayakan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak percayakan, ya tidak berarti salah dan dosa. Namun sekali lagi,
Ini kan bedanya tipis-tipis banget ya kalimatnya yang saya ucapkan. Kalau begitu, apakah kekayaan nggak begitu penting? Penting tapi nggak begitu penting. Bukan sangat yang terpenting. Bukan nomor satu. Ada kata orang begini katanya. Memang sih uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang kan rasanya mau mati ibu bapak. Itu betul. Itu betul. Dua-duanya betul. Kalimatnya di atas, uang tidak dibawa mati, memang Alkitab berkata begitu dalam kitab Ayub. Aku lahir telanjang, pulang telanjang. Tapi tidak ada uang, rasanya mau mati. Itu juga betul, itu realita hidup. Kekristenan tidak menolak pernyataan ini. Nah tentunya setelah kalimat ini mesti ada solusinya dong. Solusinya diantaranya kalimat saya adalah, ya jangan sampai memburu kekayaan. Karena kekayaan tidak dibawa mati. Saya ingin katakan betapa bodohnya ya kalau orang seumur hidup hanya memburu kekayaan, lalu ketika mati dilepaskan, ditinggalkan semua. Itu kan bodoh sekali. Mestinya ada faktor lain, ada unsur lain yang harus dikejar. Seperti kebahagiaan, kesehatan. Kan itu penting, jauh lebih penting daripada kekayaan Anda. Anda kan mau umur panjang toh? Tapi kalau umur panjang sakit-sakitan juga kan percuma. Umur panjang tetap sehat. Tapi umur panjang juga jangan kekurangan. Saya sering berkata kepada orang tua, kalau Anda jadi orang tua, jangan hidup bergantung pada anak. Tolong kalau bisa di masa tuamu ada tabungan sendiri sehingga anakmu tidak dibebani. Dan engkau tidak berhidup bergantung pada anak-anakmu. Dan saya sudah lakukan itu. Saya menabung sejak muda. Dan kelak, bahkan saat ini pun saya tidak bergantung hidup kepada anak. Mungkin anak saya nanti ke depan makin diberkati dan saya tidak bergantung pada mereka. Saya bergantung pada diri sendiri dan berkat Tuhan. Dari muda lah Anda menabung. Tapi bagi saya sekali lagi kekayaan bukan nomor satu. Saya juga pernah merasakan kalau nggak ada uang kayak mau mati, betul napasnya ngas-ngaskan, setengah mati Bapak Ibu. Betul juga. Jadi jangan miskin. Jangan miskin, jangan memburu harta menjadi nomor satu. Agak tipis ya, agak susah-susah. Tapi kalau Anda renungkan nanti Anda mengerti. Gereja, bahkan beberapa pendeta sering apabila di awal tahun ini dia khotbahkan bagaimana cara hidup yang diberkati Tuhan. Bagaimana hidup lebih makmur tahun ini dan seterusnya. Di sosial media juga begitu, ada ungkapan tahun ini 2025 Anda akan diberkati Tuhan menjadi orang kaya. Saya langsung komen di bawahnya, jangan mimpi Bapak Ibu. Untuk jadi kaya Anda mesti berjuang. Tidak hanya dengan statement seperti ini. Ini membuat orang menindak-bobokkan. Tanpa kerja keras, tanpa perjuangan, tanpa mau belajar, Anda tidak akan bisa berhasil. Tuhan tidak akan memberkati pemalas. Doa terus supaya diberkati. Doa itu yang tak bekerja, itu pemalas. Tuhan tidak akan memberkati pemalas. Tapi Tuhan memberkati orang yang suka berjuang. Oke. Khotbah-khotbah seperti ini nih sedang menggebu-gebu nih di awal tahun. Mereka menjanjikan berkat-berkat nih. Senang sekali jemaat itu, senang sekali. Teroga kemakmuran muncul dengan hebat di awal-awal tahun begitu. Apakah benar kekayaan rezeki paling tinggi kalau yang diburu orang? Jadi nomor satu sebetulnya tanpa kita ungkapkan kita di batin mengatakan ini nomor satu kekayaan. Kita lihat preman-preman di tukang parkir sampai mempertaruhkan nyawa untuk dapatkan lahan parkir kan agar dapat uang recehan itu. Mereka rela membunuh teman sesamanya untuk mendapatkan lahan itu, kekuasaannya, wilayahnya. Itu kan demi 1.000-2.000 rupiah. Mereka menghargai uang lebih mahal daripada nyawa kawannya. Dan itu sudah banyak terjadi. Apakah memang kekayaan itu menjadi hal rezeki yang paling tinggi termasuk cara kita memandangnya? Mari, saya gambarkan yang saya tahu. Kekayaan itu titipan.
bukan milik kita. Anda cuma dititip melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, melalui proyekmu, melalui bisnismu, Tuhan mempercayakan rezeki kepada saudara. Dan itu bukan milikmu. Titipan, seperti saya pernah uraikan, kita tuh bagaikan tukang parkir. Kendaraan kita taruh depan gereja, tukang parkir memarkirkan. Ayo silakan masuk gitu. Tukang parkir memarkir kendaraan kita, dia tidak merasa sebagai pemilik mobil itu. Nanti saatnya ketika mobil ini dibawa keluar atau setelah ibadahnya selesai, pemilik dari mobil itu akan mengeluarkan mobil itu. Si tukang parkir membantu mengeluarkan parkir itu dan dia hanya mendapatkan seperak 2 perak saja. Tukang parkir tanpa menangis, tidak sedih ketika mobil itu dikeluarkan, bahkan dia membantunya karena dia merasa, nah ini yang penting, dia merasa kendaraan itu bukan miliknya. Ciri dan tanda bahwa kita berkata kekayaan ini bukan milikku tapi milik Tuhan adalah ketika Tuhan mengambil dalam hidup kita, kita tidak mengikatkan diri, tidak menggenggam terlalu erat, tidak sedih begitu rupa ketika apa yang kita cintai yang dititipkan kepada kita itu hilang dari hidup kita. Masih ingat khotbah saya yang lalu-lalu? Saya berkata, jangan pegang erat-erat harta benda atau seseorang yang kita miliki. Karena dia akan pergi dari tangan kita. Atau kita yang pergi meninggalkan dia. Jangan genggam terlalu erat. Ini ungkapan yang berat sebetulnya. Tapi saya harus ungkapkan ini. Ini ungkapan yang berat dan saya harus mengatakan ini untuk memberi kekuatan pada saudara. Karena dia titipan, karena kekayaan titipan Tuhan, maka kita sebagai pengelola. Kita pengelola harta Tuhan. Rumah, mobil, deposito kita, dolar kita, perhiasan kita, berlian kita, harta kita, itu dikelola oleh kita. Dan kita mesti bertanggung jawab. Seperti Allah berkata kepada Adam, Hawa, kuasai bumi dan taklukkan bumi ini. Seperti itu Tuhan menitipkan kepada Adam dan keturunannya kepada kita. Kelola bumi ini. Bumi ini kan punya Tuhan. Kita nggak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Nah setelah kita kelola, gunanya adalah bukan untuk diri sendiri sebetulnya. Untuk kesejahteraan sesama. Jadi ingatlah ketika Anda dipercayakan Tuhan lebih banyak, tolong bantu yang lain. Tolong bantu yang lain. Ya, tolong bantu orang-orang yang susah, yang memang membutuhkan pertolongan saudara. Jangan juga kita dimanfaatkan ya. Jangan kita dimanfaatkan. Saya melihat di sosial media ada orang-orang atau penipu-penipu yang saya hampir tertipu. Yang menggunakan gereja-gereja rayawat, gereja susah itu dikasih tayangan fotonya. Dengan banyak kalimat yang menyedihkan. Saya sempat hampir memberikan bantuan bentuk kiriman semen, pasir, kayu gitu. Ke gereja di Kalimantan waktu itu. Dan kemudian muncul kalimat saya, tanyakan dulu kepada ketua BPD, betul nggak gereja itu ada di sana dan gembalanya itu dan membutuhkan bantuan. Untung kalimat itu muncul ke kepala saya. Dan saya kebetulan kan sekarang sebagai pengurus Perwil Barat di wilayah Barat, saya hubungi ketua BPD di sini minta nomor telepon BPD di Kalimantan. Wah, ujung-ujungnya nyatanya itu penipuan Bapak Ibu, penipuan. Jadi di sosial media pun saya sering berkata, saudaraku hati-hati terhadap gambar-gambar yang menyedihkan, yang meminta melas kasih. Hati-hati, diselidiki dulu sebelum memberi bantuan. Begitu Ibu Bapak. Jadi kalau membantu adalah bantu kepada orang yang tepat, ya, kepada gereja yang tepat, jangan salah. Jadi kalau kita sudah sanggup mengelola atau kita mendapatkan rezeki lebih mudah, tolong bantu sejahterakan yang lain juga. Dan Tuhan mempercayakan berkat itu berbeda memang. Kan ada perumpamaan di dalam talenta, ada yang diberikan 1, ada yang 2, ada yang 5 kan gitu ya. Nah Anda termasuk yang mana tuh? Rata-rata mungkin 2 kita ya. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi berapa? Yang 5 jadi berapa? 10. Yang 1, nah ini nih. Yang 1 ini ditanam. Ini curiganya kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang miskin modelnya kayak talenta 1 itu. Tuhan kenapa yang lain dikasih lebih dari 1? Kok Tuhan gak adil banget gitu kalimatnya. Tuhan gak adil,
Orang dipercayakan lebih banyak, saya enggak. Saya udah berjuang banyak, tapi dapatnya tetap aja segini. Akhirnya dia tanam. Talenta itu bisa bicara soal kekayaan, talenta itu bisa bicara soal bakat. Sebetulnya gitu ya, sebetulnya kalau satu itu juga setia mengerjakan, mengelola dengan baik, sama seperti 2 dan 5. Jumlahnya memang beda, tapi persentasenya sama. 1 jadi 2, 100%. 2 jadi 4, 100%. 5 jadi 10, 100%. Jadi sebetulnya nggak perlu iri. Seakan-akan Tuhan berkata begini, aku mempercayakan kamu 2 karena aku tahu kamu mampu cuma 2. Aku percayakan kamu 1 karena kamu punya kemampuan cuma 1. Lebih dari 1 kamu hilang, kamu rusak. Ya. Dan aku percayakan kamu 5 karena aku melihat kamu mampu mengelola kekayaan 5. Nah yang 5 itu ketika diberikan banyak, jangan lupa diri. Jangan genggam terlalu keras, jangan genggam terlalu erat. Sampai orang yang susah pun Anda tidak tolong. Nggak ada belas kasihan. Maaf ya Bapak, maaf sekali lagi. Mungkin kalau Anda sering kali makan di restoran, nggak pernah ngasih tip sama pegawai kali ya. Anda pergi ke mall, ke toilet, Anda nggak pernah kasih uang kepada office boy, office girl. Kencing aja gitu, bahkan meninggalkan tanda lagi. Kalau laki-laki ya, perempuan saya nggak tahu, saya nggak pernah ke toilet perempuan masalahnya. Nggak pernah itu. Mestinya Anda memberikan titipan sedikit. Gaji mereka kan nggak seberapa. Kerja cuma 2 shift. Ya. Apa salahnya kalau Anda diberikan lebih untuk memberi? Ketika Anda masuk ke restoran, ada ibu-ibu, anak-anak yang menjual barang-barang souvenir kecil. Kadang-kadang bisa nggak laku setengah harian. Apa salahnya tanpa harus memberikan uang sebagian bagi dia? Milikilah hati yang murah Bapak Ibu ketika Anda dipercayakan 5 talenta atau 2 talenta itu. Ingatlah, sekalipun kita hebat memburu kekayaan, akhirnya kita tahu, kita pulang dengan tangan kosong. Anda sudah pernah dengar cerita Raja Alexander Agung. Ya. Dia matinya ingin menyadarkan masyarakatnya atau rakyatnya bahwa dokter sehebat apapun, akhirnya tidak bisa nolong dia, kekayaan dia timbun, akhirnya juga dia pulang dengan tangan kosong dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi akhir hidup dibawa ketika jenazah ke tempat pemakaman, dia menyadarkan semua orang karena dirinya telah sadar sendiri. Datang dan pulang, tidak punya dan tidak bawa apa-apa. Kalau direnung-renungkan Ibu Bapak, hoki berkat itu sebetulnya memang dari Tuhan loh. Itu memang hak prerogatifnya Tuhan. Coba ya. Banyak orang bilang gini, kerja yang keras, supaya kamu bisa diberkati, biar tambah rezeki. Coba perhatikan, jika rezeki ya karena kerja keras, maka sebetulnya yang harusnya kaya itu kuli bangunan. Kuli bangunan kan kerja keras luar biasa. Anda coba suruh gantiin dia coba, 2-3 kali kerjaan dia itu, macul, terus angkat ember penuh dengan semen, besok pasti ngerentek pinggangmu. Langsung salah urat. Saya sudah melakukan itu praktek. Dulu waktu bangun gereja di Mangga 2, saya ikut kerja untuk mengurangi upah pegawai. Saya bantu macul pasir semen, saya aduk. Waduh, besok rentek pinggang semua. Gimana dengan petani, dengan kuli bangunan? Jadi kalau rezeki kekayaan dihasilkan oleh kerja keras, maka mestinya kuli itu adalah orang yang kaya. Mestinya. Tapi enggak kan? Kuliah tetap kuli seumur hidup. Padahal sudah kerja keras. Jika berkat datang karena banyaknya waktu bekerja, makin lama ya kerjanya lembur gitu. Maka harusnya yang kaya itu adalah pemilik warung kopi. Dulu sebelum McDonald dan Kentucky, KFC itu buka 24 jam, warung kopi buka 24 jam Bapak Ibu. Warung Tegal buka 24 jam. Mestinya yang kaya mereka ini. Kerja tanpa kenal batas waktu. Jika rezeki datang karena kepintaran, maka seharusnya orang yang kaya itu para dosen ya, karena dia mengajar kita, mengajar para mahasiswa, para profesor, dia lebih cerdas dari kita. Anda kan jadi sarjana kayak saya jadi sarjana juga kan gara-gara guru itu, gara-gara dosen-dosen itu. Tapi dia gak kaya, biasa-biasa aja tuh guru-guru saya apalagi di kampus.
teologi. Saya pernah ikut gantikan mereka. Satu SKS cuma dibayar 10.000. Kadang saya kalau pikir ambil mengajar beberapa SKS saja, habis sama ongkos pulang pergi naik taksi. Habis. Kasihan kadang-kadang dosen itu juga. Separuh itu pengabdian. Sekarang itu pengabdian. Kecuali ya kampus-kampus terkenal atau dosen-dosen khusus begitu. Itu lain. Jadi kalau dosen yang umum kecil sekali. Terakhir saya dengar Petamburan memberikan satu SKS 25.000 per satu SKS. Berapa sih seorang dosen mengajar per hari begitu? Masa mau sepanjang pagi sampai sore ngajar terus? Itu harus cerdas banget ibu bapak, harus beberapa mata kuliah. Jadi kalau coba mengajar satu mata kuliah, sehari paling 4 sampai 6 SKS. Berapa cuma 60.000 waktu itu ya. Sekarang 25.000 cuma 125.000. Kadang-kadang kasihan jauh lebih besar PK khotbah daripada ngajar. Kadang-kadang saya suka undang dosen-dosen khotbah di sini. Tapi kadang-kadang nggak cocok dengan jemaat karena cara dia mengajar sebagai seorang guru. Jadi suka nggak cocok. Ya ada beberapa jemaat yang mengeluh, Pak jangan undang itu lagi. Susah juga ya. Sebetulnya saya ingin memberikan PK lebihan buat dia. Karena saya tahu gajinya tidak seberapa. Jadi kalau rezeki karena kecerdasan, kepintaran, dosen dan para profesor itu mesti yang kaya. Jika berkat itu datang karena pangkat, jabatan, kedudukan seorang, maka seharusnya presiden dan raja menjadi salah satu urutan terkaya di dunia. Mestinya, tapi saya baca baru tadi malam, Jimmy Carter itu presiden Amerika ya, sederhana banget hidupnya. Ada salah satu presiden di Eropa kalau nggak salah, pergi ke istana pakai naik sepeda. Sederhana banget hidupnya. Bahkan setelah pensiun nggak punya harta berlebih. Hidupnya sangat jujur sekali. Bapak Ibu kekasih, jadi kalau begitu dari mana rezeki itu? Berkat itu datang dari Tuhan yang dipercayakan pada sebagian orang. Kalau Anda termasuk salah satu dari orang tersebut, bersyukurlah. Berarti Anda sedang dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan lebih. Tapi saya mau ingatkan buat saudara dan ingatkan ke anak-anak. Karena anak-anak kita yang mungkin bisa kaya, kita sudah nggak bisa kaya ya, udah terlanjur masuk usia pensiun, nah itu udah ini, udah nggak bisa nguber lagi. Ya. Tapi ingatlah harta benda kekayaan kita itu adalah urutan yang terbawah. Dari 4, saya cuma sebutkan 4, ada banyak yang lain tapi saya pikir 4 ini yang terbesar. Dari 4 kekayaan harta benda itu adalah urutan terendah paling bawah. Bukan berarti nggak perlu, tapi urutan terendah, bukan nomor 1. Dari 4 harta berharga, maka nomor 4, saya mulai dari nomor 4, nggak nomor 1. Adalah kekayaan harta benda. Uang, rumah, gedung, tanah, berlian, emas, dolar, dan lain-lain. Dan itu menjadi nilai dunia, maksud saya dunia menilai seorang hebat, tersohor, populer, dihargai, dihormati ini. Orang tidak menilai 3 harta yang lain. Ini kalau kita turun dari Rolls Royce, kita turun dari pesawat pribadi, maka orang akan hormat luar biasa. Jadi urutan nomor 4 dari 4 harta berharga adalah kekayaan harta benda. Nah justru ini menjadi nomor 1 bagi sebagian atau bahkan bagi kebanyakan orang. Yang harusnya nomor 4 menurut Alkitab, tapi dijadikan nomor 1 oleh dunia. Dan mungkin oleh kita. Oleh kita. Orang disuruh apa saja yang penting ada cen. Wani piro, kan gitu ya. Bahasa Alkitabnya wani piro. Kalau wani piro bunuh orang pun wah orang mau. Dan sudah banyak kejadian itu. Wani piro. Kekayaan ini diburu oleh manusia sejak muda. Kadang demi uang, demi kain itu manusia rela mengorbankan hal penting yang lainnya. Waktu saya masih berusia 22 tahun, saya mengabarkan Injil ke Jawa Timur naik bus malam.
Di bus malam ketemu seorang insinyur. Dia mengerjakan proyek itu berhubungan dengan air, buat air terjun, penampungan air dan macam-macam. Jadi dia punya bos lagi. Terus dia kebetulan duduk di samping saya, ngobrol-ngobrol, dia tanya saya kerjanya apa. Oh saya pendeta masih muda, saya baru dilantik. Terus saya tanya balik dia, Bapak pekerjaannya apa? Sebenarnya engkau sih lebih tua dari saya 1,5 tahun, 1,5 kali lipat dari saya 40-an. Oh saya tadi itu buat penampungan air. Oke, saya bilang saat ini sedang apa? Saya sedang pindah lagi ke kota lain karena bos saya menyuruh begitu. Kadang dia bilang saya bekerja sampai beberapa bulan nggak pulang, meninggalkan keluarga. Terus dia mungkin merasa dia juga Kristen, tapi jarang ibadah itu. Masa beberapa bulan pekerjaan ke gereja mungkin jarang. Terus dia bertanya saya, gimana dengan keluarga Pak? Saya bilang, ya saya tinggal lah demi pekerjaan ini. Terus Pak Pendeta boleh gak saya tanya si engkau ini? Silakan. Bos saya tanya saya, bosnya dia tanya saya. Kamu kerja udah berbulan-bulan lu belum pulang-pulang. Gimana kamu kok gak perhatiin keluarga gitu? Dia bilang gini, bos, cari uang itu penting sekali. Kalau bos suruh saya pilih katanya, tinggalkan pekerjaan atau tinggalkan keluarga, dia bilang saya tinggalkan keluarga. Salah nggak Pak Pendeta? Dia ngomong begitu. Waktu itu saya kan belum sepintar sekarang ya, sekarang pun belum pintar lah gitu ya. Saya diam saja, nggak berani jawab, saya takut salah. Karena memang uang itu penting. Dia berkata gini, kalau bos suruh saya memilih, maka saya akan tinggalkan keluarga saya pilih pekerjaan saya. Kalau sekarang saya ditanya begitu, saya bilang, Bapak sudah salah arah. Pertama begini, Bapak cari makan buat siapa? Buat keluarga. Nah kenapa? Untuk tujuan keluarga Bapak tinggalkan keluarga demi pekerjaan. Putar balik saja kan begitu logikanya. Bapak cari kerja untuk keluarga. Kenapa disuruh memilih meninggalkan keluarga? Kalau cari makan untuk keluarga. Kecuali Bapak tidak berkeluarga, hidup sendiri, tidak ada masalah. Jadi menurut saya dan menurut Alkitab, Tuhan nomor 1 dan keluarga itu nomor 2. Pekerjaan, maaf ya, kalau toh terpaksa harus memilih, mungkin kita lepaskan pekerjaan demi keluarga. Anda kerja di satu daerah, dioper oleh bos, pergi jauh dari keluarga. Saya sih pasti tolak pekerjaan itu, maaf bos. Masa saya mesti tinggalkan keluarga berbulan-bulan demi pekerjaan itu? Gajinya menggiurkan, tapi dia bisa begitu. Keluarga tidak boleh ditinggal demi harta ini. Ini yang saya maksud dari contoh tadi di atas. Sebagian orang memburu harta dan menghalalkan. Tadi mengorbankan hal-hal penting, sekarang halalkan segala cara. Nyelundup, oke. Korup, oke. Bunuh juga oke. Halalkan cara yang penting dapatkan itu. Ibu bapak kekasih, ini halalkan segala cara untuk dapatkan ini. Kekayaan, kenapa jadi nomor urut 4? Karena enggak stabil kan, labil kekayaan kan. Lihat saja, dengan kekayaan begitu ketangkep saya habis dah. Kalau undang-undang DPR memiskinkan koruptor, habis itu. Alkitab mengatakan dimakan ngengat karat, diambil oleh pencuri. Itu menggambarkan semua bahwa kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Tidur aja kita langsung hilang. Tidur langsung hilang. Teman-teman pendeta, saya nggak sebutkan namanya, kan sambil melayani gerejanya dapat berkat banyak. Dia main saham, kali hilang berapa M gitu. Bahkan ada satu hamba Tuhan di Kelapa Gading ini justru gara-gara kehilangan 2 M stroke dia. Saya nggak mau sih mengambil resiko seperti itu, dan saya tidak mau menjadi serakah untuk gambling dalam hal seperti itu. Saya itu hamba Tuhan, jadi tidak mau ikut terlibat dalam dunia sekuler seperti itu. Saya tidak bilang salah ya, saya tidak bilang salah, tapi kita hamba Tuhan, ya sudah lurus aja hidup dengan iman. Karena kekayaan ini labil, hilang dalam sekejap, dikumpulkan berapa tahun, plek hilang.
Kekayaan itu sifatnya sementara, tidak bisa dibawa pada kekekalan. Makanya tidak jadi nomor satu. Itu jadi ukuran, jadi barometer kita. Kekayaan yang ada bukan tidak perlu digunakan dalam masa hidup ini. Setelah itu habis. Setelah kehidupan ini berlalu, kekayaan Anda yang kumpulkan sudah tidak ada gunanya buat saudara. Anda nggak bisa nyogok malaikat, walaupun nanti di kuburan dibawakan banyak macam-macam barang, pakaian, harta benda, buatkan ini dan rumah segala macam, nggak ada gunanya. Semua hayalan aja itu, hayalan saja, mitos saja. Harta ketiga turun. Jadi gini, dari 4 ke 3 adalah kebahagiaan. Nah ini agak sulit didefinisikan, tapi Alkitab menuliskan bagaimana memperoleh kebahagiaan ini. Bukan seperti orang gila ya, ketawa melulu, bukan bahagia ya. Kebahagiaan itu kan di batin. Kebahagiaan itu kaitannya dengan kepuasan batin. Kemampuan bersyukur dengan keberadaan atas karunia Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dia patut bisa mensyukurinya. Tentu jarang komplain ya orang seperti ini. Dia berkata, ya Tuhan perhatikan gini, aku syukuri. Bukan pasrah, udahlah terserah Tuhan. Enggak gitu, tapi memang aku bersyukur Tuhan untuk ini, untuk keadaan hidup ini. Keadaan hidup inilah yang paling baik buat saya. Seperti orang tadi terima talenta. 2 adalah hal yang terbaik. Bukan 5 Tuhan. 1 adalah yang terbaik buat saya. Bukan 2 Tuhan. Begitu. Nah, orang yang seperti ini, orang yang punya kemampuan bersyukur atas ini, baru bisa bahagia. Tapi kalau orang berkata, aku diberikan 2, kenapa enggak 5 Tuhan? Nah, ini sulit bersyukur. Walaupun sudah 2 jadi 4 tetap enggak bisa bersyukur. Punya rumah 4 gitu, belum 10 Tuhan. Itu sulit sekali bahagia. Kebahagiaan sejati nggak bisa dibeli. Jadi sekali lagi, kenapa jadi urutan nomor 3 kebahagiaan ini? Karena kebahagiaan nomor 3 ini nggak bisa dibeli dengan nomor 4. Sekaya apapun Anda nggak bisa beli kebahagiaan. Makanya ada istilah begini, tidur nyenyak bukan karena king coil ya. Tidur nyenyak tidak bisa dibeli oleh harta. Bukan bisa didapatkan oleh king coil. Tapi dengan king coil tidur enak. Bukan tidur nyenyak, tidur enak. Di balai orang bisa nyenyak, bisa. Saya sudah rasakan itu. Saya pernah di Bogor waktu SMA. Ke villa teman, sederhana. Tidurnya di balai, udah tidur di depan rumah orang, depannya sawah. Nyaman banget gitu, nyaman banget. Bangunnya pengerentak sih, nggak enak tidur, tapi nyenyak. Suasananya hening, bunyi jangkrik, burung-burung gitu. Nyaman banget gitu ya, nyenyak, tapi badan sakit. Kebahagiaan ini nggak bisa dibeli dengan kekayaan. Orang kaya, orang populer, berkarir tinggi, tidak otomatis bahagia. Kan Anda sudah banyak tahu yang mati bunuh diri, seperti Teresia Teng, apa yang kurang? Michael Jackson, apa yang kurang? Orang-orang itu bintang-bintang pop Korea malah muda-muda bunuh diri. Iya toh? Apa yang kurang? Kayak kemarin ini salah satu bintang dari Westlife ya. Satu lu kurang gaul lu. Bintang itu penyanyi Westlife itu. Yang ngetop siapa? One Direction, oh bukan Westlife ya. Jadi Westlife lebih tua ya, One Direction lebih muda ya. Ngejatuh dari apartemennya ya. Kemungkinan itu bunuh diri. Berhubungan dengan obat-obatan bunuh diri. Saya nangis. Saya sih enggak, geli buat saya mah ya. Apalagi bintang-bintang Korea gitu, K-pop, laki-laki pada dandan, bagi saya geli banget gitu ya. Saya suka bilang, kok papa gitu? Ya buat papa sih geli banget. Cowok kok mukanya didandanin lebih cantik dari cewek. Pakaiannya, dandanannya. Kayak Adi jantan, betul nggak Di? Botak-botak sekalian lah gitu ya. Ya Pongki ya, itu baru laki-laki. Ya itu gentle.
Saya punya jiwa yang begitu Bapak Ibu. Laki-laki itu. Laki-laki sejati. Sejati kan ya, Li. Ya, gitu. Enggak tari-nari begitu, bagi saya geli banget gitu ya. Apalagi kalau lihat orang homo sesama jenis jalan, bikin saya bikin geli aja. Karuan. Itu bukan dunia kita. Rasanya seleranya beda kali ya. Saya nggak ngerti sih. Bapak Ibu, jadi orang-orang pop begitu hebat, bunuh diri juga. Jadi kan kita makin tahu ternyata kebahagiaan itu nggak sinonim dengan kekayaan. Orang kaya, orang terkenal, pejabat tinggi, tidak otomatis bahagia. Kebahagiaan menurut Matius 5 ini ditulis berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan dan seterusnya. Maka saya simpulkan ini supaya nggak terlalu panjang. Orang yang berbahagia menurut Alkitab adalah miskin di hadapan Tuhan, yaitu miskin artinya nggak punya apa-apa. Nggak memiliki apa-apa, jadi punya rasa kehausan terhadap Allah. Kuncinya Allah. Kalau Anda lihat dari ayat 3 sampai 12 itu kuncinya pada Allah. Kenapa pada Allah? Saya komen di pesan gembala, karena Allah pencipta kita. Allah pencipta kita seperti orang menciptakan mobil, pesawat. Sekarang ini siapa ya yang sedang mempromosikan penciptaan motor dengan bahan bakar air, hidrogen. Siapa? Itu yang terkenal itu, yang termasuk satu orang terkaya di dunia. Dia yang tahu bagaimana menciptakan itu, kebutuhan kendaraan itu. Kalau jam tangan ini diciptakan seseorang, pembuat jam tangan ini paling tahu kebutuhan jam tangan ini. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita sampai batin kita yang paling dalam. Makanya kalau dikatakan bahagia, Tuhan yang paling tahu. Tuhan berkata yang miskin terhadap aku, kehausan begitu rupa, dengan rendah hati mencari Tuhan dan merasa diri nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Walaupun dia kaya dan sangat terkenal, dia berkata Tuhan, aku di hadapanmu kosong, kering Tuhan tanpamu. Begitu tuh namanya miskin. Kedua, orang yang berduka cita katanya. Dia sedih karena target tuntutan Tuhan terhadap hidupnya. Dia bilang Samuel kamu harus gini-gini. Aduh Tuhan aku belum sanggup Tuhan, aku sedih banget Tuhan. Karena kehendakmu belum kupenuhi. Itu maksudnya duka cita. Ngerti Ibu Bapak? Jadi kalau Tuhan menyuruh sesuatu dalam Alkitab yang saya baca dari Abra gitu, dari renungan. Saya belum bisa penuhi, saya akan berduka. Tuhan aku sedih banget ya. Keinginan Tuhan yang ini belum bisa aku penuhi. Ampun Tuhan, maaf ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, gitu. Sampai sebegitu rupanya batin kita berduka karena kehendak Tuhan belum kita penuhi. Dan pemikiran seperti ini tuh susah sekali didapatkan pada jemaat Tuhan. Saya sih nggak jamin, saudara. Jemaat yang bertahun-tahun ikut Tuhan pun punya pemikiran seperti ini. Aku berduka lu karena keinginan yang ini loh, perintah Tuhan yang ini belum aku taati. Jarang yang bisa mikir sampai ke sana. Saya berharap Anda bisa lakukan itu. Mari tingkatkan. Ketiga adalah orang yang bisa berbahagia, yang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu artinya gini. Hidup bergantung kepada Tuhan dan selalu memikirkan kepentingan Tuhan, proyek Tuhan. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai, tapi hatinya begitu gampang tersentuh gitu. Oleh belas kasih. Ya, oleh proyek-proyek Tuhan. Tuhan berkata, aduh kematian Tuhan ini seperti ini. Kok masih banyak ya? Yang saya ajak kepada saudara, ayo berdoa terus. Karena saya kalau lihat orang gak percaya Yesus sih jadi sedih Ibu Bapak. Sungguh. Kalau saya lihat orang-orang seneng dia, tapi dia gak percaya Tuhan, saya tuh sedih. Tuhan kasihan ya orang ini ya Tuhan. Nah itu kelembutan hati kita. Gampang terenyuh melihat orang-orang yang belum terselamatkan. Makanya saya ajak saudara, ayo berdoa. Biar Jakarta ini terjadi sebuah pertobatan massal. Saya sangat percaya Tuhan cuma satu. Dan Tuhan yang satu adalah Yesus. Tuhan itu pasti maha kuasa. Ya kerjakanlah Tuhan kekuasaanmu. Nyatakan kemuliaanmu supaya orang dapat diselamatkan. Tuhan punya cara sendiri dan cara Tuhan bisa berbagai. Melalui mimpi, melalui kesembuhan, melalui penampakan. Melalui apa saja mujizat Tuhan bisa lakukan orang jadi percaya. Tuhan saya berkata bukan kita gak mau. Kita sudah memberitakan Injil tapi mental lagi Tuhan. Apa salahnya sih kalau Tuhan yang bekerja juga? Bukankah Tuhan mau mati di kayu salib demi mereka juga? Bukan hanya untuk kita.
Nah itu namanya kelemah lembutan hati Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang haus, lapar haus akan kebenaran. Nah ini gak terlalu sulit untuk diterjemahkan. Ya, haus akan kebenaran. Hidup, rindu akan hidup benar. Lalu berbahagialah mereka yang murah hati. Murah hati itu orang yang suka menolong. Iba, ada orang susah, tidak peduli agama apapun, kita coba memberi, kita coba menolong gitu ya. Dan saya ajarkan itu kepada anak-anak juga. Sampai Shannon waktu masih umur 2-3 tahun, kalau lihat pemulung lagi ngumpulin karton-karton, botol-botol aqua, suruh kita berhenti. Apalagi dilihat bajunya robek gitu ya, dia berhenti. Pak, toh kasih duit sama dia Pak. Terus dia bilang gini, Pak, orang itu punya bos nggak? Gitu, punya bos nggak? Punya bos. Kalau punya bos berarti dia ada yang gaji gitu maksudnya. Mungkin pemikiran ke sana. Kalau kita bilang nggak punya, kasih uang Pak. Gitu. Kalau dia punya bos, ya nggak usah Pak. Dia ada bosnya gitu. Terus kedua dia lihat kalau merokok, dia juga kesel tuh, dia benci tuh. Kalau udah pakai baju pemulung, baju robek tapi merokok, ntar uangnya dikasih buat rokok, dia bilang gitu. Jadi dia nggak mau. Shannon waktu masih kecil begitu tuh pemikirannya. Kita ajarkan mereka untuk memberi kepada orang-orang susah. Nah itu namanya murah hati Bapak Ibu, murah hati. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Suci itu sudah bertobat tentunya ya. Mau hidup seperti Kristus, itu suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kata damai itu bukan bicara soal hatinya tenang, senang, bukan. Tapi damai itu dimulai dengan didamaikan oleh Tuhan. Tidak lagi seteru, tidak jadi musuhnya Tuhan. Kalau musuh Tuhan dibawa kutuk terus, sial terus. Tapi didamaikan Tuhan, lalu setelah didamaikan dia jadi penuntun. Supaya orang mau didamaikan oleh Tuhan. Dengan Tuhan juga. Jadi kalau saya udah percaya Tuhan, saya ingin orang lain, ayo percaya Tuhan supaya engkau didamaikan dengan Tuhan. Dosamu diampuni, bahasa lain. Engkau diselamatkan, engkau ditebus. Berbahagialah orang yang punya kemauan seperti itu. Berbahagialah dia yang dianiaya karena kebenaran. Makanya ada orang-orang Kristen yang telah dipenuhi roh Tuhan, dianiaya dia tetap tertawa. Dia tidak menyangkal nama Tuhan ketika dia mendapatkan karunia ini. Bertahan hidup dalam kebenaran, tidak bisa kompromi ya, dengan dosa. Harta yang ketiga, harta yang kedua, ya, keempat, ketiga, kedua, yaitu kesehatan. Dokter sih tahu lah ini, dokter tahu. Selalu berkata sehat itu mahal, sehat itu mahal. Untuk sehat gimana Ibu Bapak? Makan yang gratis, oke. Kalau bayar nggak sehat ya, makan yang sehat. Habis makan gerak, perut udah maju ke depan semua, tambah tahun tambah mancung ke depan. Gerak Bapak Ibu. Ya dokter yang paling tahu lah kenapa mesti gerak gitu. Saya baru dapat penjelasan, mungkin nanti Dokter Sinta bisa meluruskan. Orang kalau susah buang air besar, nah ini salah satu penderitanya, katanya salah satunya adalah jalan, banyak gerak gitu. Terus dikasih ulasan, yang ngasih ulasan dokter ya, kalau gerak jadi itu apa namanya kotoran dalam usus akan lebih cepat bergerak maju sebelum terserap airnya menjadi keras. Yang membuat buang air susah kan itu jadi mengeras kan jadi susah. Nah supaya katanya agak cepat sebelum terserap oleh tubuh, maka dia harus turun lebih awal dengan bergerak. Terus ada logika saya berkata gini, Dokter Sinta tolong luruskan. Dengan kita bergerak kan kita minum. Feses kita kan jadi nggak keras karena adanya cairan yang banyak kita minum. Membuat buang air jadi lebih gampang. Itu alasan kedua. Betul ya dokter? Wah saya lulus jadi sarjana kedokteran untuk bagian berak. Logikanya kan begitu. Keras itu karena kurangan cairan kan. Dengan banyak bergerak kita kan minum harusnya. Akan haus. Nah dengan banyak minum, feses kita juga jadi nggak mengering. Bergerak Ibu Bapak, bergerak banyak fungsinya. Selain jantung, otot kaki, yang membuat Anda gampang jatuh kan karena kakimu nggak kuat. Coba badan besar tapi kaki kecil, gampang roboh Bapak Ibu. Tapi kaki otot, kaki kuat, nggak gampang jatuh. Belum menghirup udara segar, jantung berdetak dengan baik, otot jantung jadi baik. Di rumah saya sekarang ada Citra 8. Dulu nggak ada tempat
Jogging yang bagus kan Citra 8 ada danau. Ketika Citra 6 dibuka, terus dibuka Starbucks, ketutup tuh danau. Sekarang dibuka lagi Citra 8, danaunya bagus banget. Bagus menurut saya. Dan itu bisa jalan di sana. Dan sepanjang danau ada kafe. Habis jalan lari makan, buntek lagi kita. Olahraga ya Bapak Ibu, ya. Kesehatan itu mahal. Jadi setahu saya gini, yang saya tahu. Kalau mau sehat, tidur cukup. Jangan terlalu malam. Makan sehat cukup. Tepat waktu. Apa? Gratis. Gratis. Ini mesti banyak doa ini. Kemudian olahraga rutin. Terus yang keempat ini doa juga. Doa itu paling tidak doa mengurangi stres. Yesus kan memberikan teladan buat kita. Ketika dia di Getsemani berdoa, kan dia bisa sanggup menghadapi penyalipan itu. Stres yang berlebihan membuat dia sanggup kembali berdiri. Ya, untuk mati bagi kita. Jadi 4 poin. Olahraga, tidur cukup, makan sehat, dan berdoa. Oke. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Saya ini udah ngomong sama Cindy saya bilang, bisa bantu saya enggak? Saya jangan minum obat lagi. Saya minum obat seumur hidup sekarang. Minum pengencer darah seumur hidup. Minum kolesterol seumur hidup. Minum obat darah tinggi seumur hidup. Cindy bilang katanya belum ada teknologi yang menggantikannya. Pasrah dah gua. Dokter jantung bilang begitu, ya udah. Tapi kalau enggak gimana? Nah itu nanti tuh bermasalah yang di ring nanti dari penumpukan. Kalau pengencer darah nggak diminum. Saya pernah kejepit jari saya. Darahnya nggak pernah berhenti Ibu Bapak. Sampai saya ketakutan sendiri melihat darah yang ngucur terus. Padahal lukanya kecil. Saya baru sadar karena pengencer darah. Jadi saya tuh nggak boleh luka. Termasuk luka hati nggak boleh ya. Udah keluar terus. Sampai saya takut dengan darah Ibu Bapak. Jadi ngucur terus begitu. Mau ke dokter gigi, cabut gigi gitu ya. Saya konsultasi sama dokter Utoyo gimana? Mesti tidak minum 5 hari sampai 7 hari. Repot lagi tuh. Saya bilang, Cindy bisa gak sih, ada cara gak sih? Saya jangan minum obat pengencer darah tiap hari seumur hidup gitu. Gak bisa katanya. Ya udah kita taat lah. Minum obat terus. Jadi kalau bisa sih, istri saya sedikit nyesel. Dulu sih nggak perhatiin kolesterolnya. Yang mana saya tahu dari dulu saya nggak perhatiin kolesterol, nggak pernah cek darah. Saya paling takut dengan jarum, ambil darah saya tuh lari saya. Sekarang terpaksa ambil darah ya udah pasrah. 3 bulan sekali ambil darah, sekarang 4 bulan sekali ambil darah untuk laporkan ke Potoyo. Kalau dulu begitu, kemungkinan saya tidak harus di ring jantung saya. Tidak harus di ring, kolesterolnya terkontrol kan. Ya sekarang begitu, mahal. Obat jantung itu mahal, ratusan ribu tiap bulan. Terpaksa harus beli. Kadang-kadang susah loh, ada 1-2 obat yang gak didapatkan dari beberapa apotek di Cengkareng. Tunggu pergi ke rumah sakit, harganya lebih mahal. Kadang-kadang begitu tuh. Sehat itu mahal. Kalau bisa jangan sakit Bapak Ibu. Ya, kalau udah sakit berat, kan kita banyak tahu. Orang pertaruhkan hartanya. Sampai orang kata, berapapun saya bayar dokter, gitu kan ya. Dokter bukan gak mau, bukan madut. Tapi kalau memang gak bisa gimana, udah stadium akhir gitu, orang kena kanker. Saking jengkelnya dia bilang, percuma aku kaya begini. Tapi umurku pendek. Susah, mahal banget. Kesehatan itu mahal banget. Dalam keadaan sehat bukankah kita bisa mencari uang? Gitu ya, jangan ditukar ya. Jangan ditukar. Gara-gara uang kita nggak sehat, ya jangan begitu. Nah, nomor 1. Dari 4, 3, 2, 1. Nomor 1 ini harta yang paling mahal. Keselamatan. Dan ini tidak Anda dapatkan dimanapun di dunia ini. Kecuali pada Yesus Tuhan kita. Jangan tidak percaya Yesus. Karena ini harta termahal. Nanti Anda lihat poinnya. Dari ceramah saya, khotbah saya ini, apa sih artinya dari khotbah ini? Nanti bagian terakhir. Untuk mendapatkan harta yang termahal ini, kita mesti beriman. Beriman bahwa Yesuslah yang menebus dosa kita, lalu kita bertobat dan dilahirkan dari ciptaan yang baru. Ini proses dari mendapatkan harta yang termahal itu.
Harta ini didapat dari pembayaran nyawa Tuhan. Nyawa Tuhan. Makanya paling termahal. Semua bisa diganti dengan uang. Termasuk tadi para koruptor. Ada uang gak licin dah. Sampai Prabowo berkata nanti masuk penjara juga ada AC-nya, ada TV, ada komputer gitu. Kata Pak Prabowo terhadap koruptor-koruptor besar. Tapi dengan keselamatan ini gak bisa dibayar dengan kekayaan. Hanya bisa dibayar dengan nyawa Tuhan. Nyawa Tuhan. Harta ini terlangka dan harta ini kekal. Nah itu yang membuat keselamatan jadi nomor satu, harta termahal. Yang lain bisa ditukarkan dan ini tidak bisa tertukarkan. Langka sekali. Dan itu kekal, kita bawa sampai mati pun kita bawa sampai ke alam baka. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Tuhan gak bisa disogok. Gak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Gak bisa diganti dengan ritual-ritual agama. Maka kesimpulan saya, mari Ibu Bapak, mengawali awal tahun, makin bijaklah kita. Makin pintarlah kita. Memburu sesuatu. Maksud saya begini. Boleh kaya? Boleh kaya. Firman berkata dalam Lukas 12 mengatakan begini. Sesudah itu aku akan berkata kepadamu, jiwaku, ini perkataan orang kaya dengan dirinya sendiri. Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang istirahatlah, makanlah, minumlah dan senang-senang. Jadi sejak muda cari uang terus sudah kaya, nah sekarang waktunya istirahat. Waktunya senang-senang. Ya. Tapi firman Tuhan datang kepadanya pada hari itu juga, malam itu juga. Hai engkau orang bodoh. Pintar cari uang, pintar mengumpulkan uang. Malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Apa yang telah kau kumpulkan, kau sediakan, untuk siapakah itu setelah kematian terjadi. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tentu dengan kalimat ini kita tanya, kalau begitu boleh kaya nggak Pak? Boleh. Demikian jadi dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jikalau berarti kan ada perkecualian. Kecuali engkau kaya di hadapan Allah. Jadi kaya boleh. Kaya boleh, Ibu Bapak nggak dilarang. Bisa bangun gereja besar, nggak ada jemaat nggak kaya. Mana mungkin bisa membangun. Seluruh fasilitas jemaat gereja juga kan ya, sumbangan dari orang-orang yang ada. Tapi kalau kaya bagi diri sendiri, ya artinya egois, mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Akhirnya tinggal penyesalan. Ketika jiwamu diambil, kekayaan ini kan tertinggal. Yang nikmati siapa? Syukur-syukur kalau anaknya. Kalau anaknya pun menggunakan kekayaan dengan benar. Dan tidak sedikit bos-bos kekayaannya dibolari oleh pegawainya, oleh manajernya, oleh direkturnya. Yang nikmati orang lain, dia mah sudah pergi ke seberang sana. Ditinggalkan semua hartanya seperti Ayub berkata, lahir telanjang, pulang telanjang. Jadi gak ada apa-apa. Beginilah penyesalan yang gak ada gunanya. Jadi ini gak bijak. Ini kaya dan tidak bijak. Kaya itu harta baik. Iya, saya nggak bilang jangan kaya ya. Salah. Silakan kaya, tapi ingat prioritas. Kaya itu nomor 4 dari 3. Keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Seringkali berkata kalau bisa, jangan lupa bahagia ya. Itu penting. Penting karena bahagia itu harta kedua. Kaya itu harta baik. Mengumpulkan harta tidak salah. Menurut ayat di atas. Harta tidak berarti apa-apa. Atau mungkin bisa dinikmati orang lain saat nyawa kita diambil. Jadi kaya boleh. Asal kekayaanmu mensejahterakan orang lain juga. Selain mensejahterakan diri dan keluarga, ingat orang lain. Jadi hartamu jadi berkat buat yang lain. Maka dia lebih baik berarti. Dianggap sebagai orang bodoh kaya itu adalah karena dia tidak memiliki harta yang pertama sebetulnya. Sebetulnya orang kaya itu tadi tidak memiliki keselamatan.
Kalau dia memiliki keselamatan, harta bendanya jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Itu ukuran, logikanya. Ini yang paling penting, poin dari khotbah saya hari ini. Jangan salah pertukaran. Tadi urutannya sudah saya berikan. Nomor 1 keselamatan, 2 adalah tadi apa? Kesehatan ya. Ketiga kebahagiaan, baru yang keempat harta benda. Jangan ditukar. Terikat dengan cinta, kekayaan, lalu lepaskan keselamatan. Ada nggak Pak? Alkitab ada, jelaskan. Orang muda yang kaya itu kan berkata gini, Tuhan gimana supaya saya memperoleh keselamatan? Supaya saya bisa masuk kerajaan Allah. Awalnya Yesus berkata jangan membunuh, jangan mencuri. Lalu anak muda itu langsung menjawab, sejak muda aku telah melakukan hukum Taurat. Lalu satu lagi, kuncinya ketika Tuhan menguji, sekarang coba pulang, kata Tuhan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jual segala yang kau miliki. Jual segala yang kau miliki termasuk kekayaan. Bagi bagian itu kepada orang-orang miskin. Dari awal tadi saya mengajak saudara untuk membagi kepada orang susah. Maka engkau akan beroleh harta. Nomor 1. Coba lepaskan nomor 4. Engkau akan dapatkan harta nomor 1. Kemudian datang kemari ikutlah aku. Gak bisa tuh. Nah ini pertukaran yang salah ibu bapak. Dia ingin dapatkan keselamatan. Ya, mestinya ingin dapat keselamatan, lepaskan harta benda. Tapi terbalik, anak muda ini pegang harta benda, lepaskan keselamatan. Kan kalimatnya mengatakan setelah itu sedihlah dia, pulanglah dia, ya, pulanglah dia dan tidak ikut Yesus lagi. Jadi ini pertukaran yang salah. Dan pertukaran seperti ini terjadi di saat sekarang juga. Orang menjadi mualaf banyak. Lepaskan Yesus karena ditawarkan pekerjaan, ada proyek dan segala macam. Dilepaskan. Mereka lepaskan. Jadi dari dulu sampai sekarang terjadi ini. Lepaskan nomor 4, mestinya dapat nomor 1, tapi lepaskan nomor 1 demi dapatkan, mempertahankan nomor 4. Karena cinta dengan uang. Pertukaran lain terbalik malah. Sakius justru lepaskan nomor 4. Dapatkan nomor 1. Kan ketika Yesus mampir ke rumahnya, Yesus berkata seperti ini. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari kekayaanku, milikku, kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia rela lepaskan kekayaannya. Karena dia tahu kekayaan ini nomor 4. Keselamatan ini nomor 1. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan, kekayaan nomor 1. Ya. Kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Terbalik, orang muda kaya dengan Sakius terbalik. Itu yang saya maksudkan. Mari kita coba untuk bisa memprioritaskan dan benar. Bijaksanalah mencari nafkah. Dan tekanan lagi yang lain, kalau toh kita kaya, ingat baik-baik, kekayaan kita gak bisa menolong ketika kita ada di alam maut. Ini terjadi pada orang kaya dan Lazarus. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, tolong kasihani aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kalau orang kaya ini ada di dunia, dia kesakitan, agak gampang sekali ke rumah sakit aja. Banyak dokter ahli bisa menolong dia asal punya duit. Dia bisa bayar biaya perobatan itu. Tapi ketika di neraka, tidak ada yang bisa menolong. Kekayaan sebesar apapun tidak bisa menggantikan atau mendapatkan setetes air. Jangankan 1 gelas aqua, setetes air pun tidak bisa didapatkan. Betapa menderitanya orang sekaya apapun jika tidak mendapatkan harta nomor 1, yaitu keselamatan. Ibu bapak, saya tidak mengajak Anda terlalu rohani. Tapi ingat, kita semua ini dengan bertambah usia sudah makin mendekati hari akhir. Kita nggak tahu berapa lagi sisanya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lewati, tidak terjadi apa-apa pada kita. Betul? Siapa yang bisa sangka Jeju Air bisa jatuh di Korea?
170 orang meninggal setelah liburan dari Thailand. Siapa yang sangka? Pesawatnya oke loh, gak masalah. Hanya turun lalu rodanya meleset, nabrak tembok. Saya kalau nggak ada tembok, oke aja, selamat itu orang. 180 penumpang termasuk pilot dan kopilot, 2 yang masih selamat dan 178 mati semua. Mereka membawa keluarga, sampai ada 3 generasi. Kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya ikut mati dalam satu pesawat yang sama. Siapa yang sangka kalau terjadi pada kita juga? Ibu bapak, kita nggak pernah sangka lah. Hidup itu seperti telur di ujung tanduk. Kalau bisa lewat 1 tahun lagi, bersyukur lagi. Saya sih berdoa seperti urapan pada minggu kemarin terakhir. Doa saya Anda selalu selamat, terlindungi, dan selalu beruntung. Ya, terjadi suatu kecelakaan Anda selamat, itu beruntung itu. Beruntung itu lebih daripada rezeki. Saya berdoa Anda seperti itu. Tapi ada satu saat di mana Anda harus berakhir juga Bapak Ibu. Kita harus pulang karena ada batasannya. Ada rem kehidupan. Kita tidak tahu kapan. Tapi kalau itu terjadi, maka harta kekal sudah menjadi milik kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.